Sekarang aku mau ngebahas nih pengalaman kisahku ketika aku dulu menjadi pramugari. Gimana sih cara-caranya? Dulu dari tahun 2009, aku pertama kali ngelamar ke Batavia Air. Batavia Air waktu itu letaknya di Petojo. Sebenarnya waktu dulu mau jadi pramugari, aku terinspirasi dari kakakku yang dulu seorang pramugari juga. Jadi aku ngeliat dia, kok enak ya jadi pramugari, bisa terbang keliling kota, kemudian bisa mendapatkan gaji yang lumayan, kemudian dia bisa kelihatan sangat mandiri gitu. Pokoknya enjoy banget deh. Saya belum memegang ijazah, saya benar-benar fresh banget baru lulus SMA. Mungkin belum lulus ya, karena belum terima ijazah resminya. Jadi saya benar-benar setelah selesai ujian negara, ujian nasional, saya langsung tuh ngelamar. Ijazah belum diterima, saat itu menunggu ijazah kurang lebih menunggu 1 atau 2 minggu lagi kalau nggak salah, saya lupa. Saya modal nekat aja, ditanyain sama chiefnya, kenapa mau jadi pramugari? Ya karena saya terinspirasi dari kakak saya, kemudian saya mau mandiri, saya lulus SMA, saya mau bekerja untuk menghidupi diri saya sendiri. Kemudian, ini dokumennya kayaknya kurang ijazahnya ya, mana ijazahnya? Oh maaf bu, ijazahnya belum keluar, dengan polos saya, aku bilang gitu. Terus chief Pythonnya langsung, kamu berani-beraninya ngelamar kerjaan belum punya ijazah, kata dia gitu kan dengan muka jutek kayak itu. Aku langsung tegang banget. Ditambah lagi kompetitornya, bukan kompetitor ya, apa ya, aplikan saya tuh semuanya cantik-cantik, dandannya bagus-bagus. Mungkin kalau aku agak-agak kucel waktu itu naik bus ya kan, touch up-nya di sana seadanya dengan alat mereka pinjam waktu itu, baju-baju semuanya pinjem kakak gitu kan. Oke, saya punya feeling, aduh kayaknya nggak lolos nih, benar nggak lolos saat itu. Kemudian waktu berjalan, saya baca lagi kalau ada open recruitment untuk Lion Air. Kemudian saya walk in interview lagi. Di situ banyak banget applicants-nya. Saat itu prosesnya berlangsung cepat ya di Lion Air. Saya ngelamar tahun 2009, itu penghujung akhir tahun, bulan November kalau nggak salah. Kemudian saya ngelamar di situ. Proses tahapannya kalau nggak salah ada 5. Pertama, screening penampilan. Jadi penampilan kita dilihat rapih atau tidak, pakaiannya bersih atau tidak, sesuai dengan kriteria atau tidak. Kemudian karena kan untuk pramugari kalau nggak salah standar tinggi di Lion Air 165 minimal. Berat badannya juga harus seimbang, saya lupa berat badannya harus berapa. Kemudian pokoknya proporsional, penampilannya rapi, bersih seperti itu. Kemudian saya lolos tahapan pertama, screening pertama. Kemudian tahapan kedua itu saya wawancara. Kemudian setelah wawancara saya pertama itu wawancara HRD. Wawancara kedua itu dengan user, tapi usernya ada beberapa. Kemudian yang terakhir itu wawancara lagi oleh direksi. Kemudian yang kelima adalah tahapan MEDEX atau medical check up. Puji Tuhan semuanya lolos. Oke, di Lion Air proses training 3 bulan. Kemudian setelah training lulus, saya training lagi yang flight training itu lulus. Kemudian active crew kurang lebih awal tahun 2010 bulan Februari. Moving on, berjalan selama 3 tahun. Di situ 3 tahun jadi pramugari. Setahun pertama itu senang banget karena saya bisa menghasilkan uang sendiri, lulus SMA yang notabene penghasilannya lumayan ya saat itu. Kemudian saya memiliki teman-teman yang banyak, kemudian mengunjungi tempat-tempat baru, ke kota-kota baru, even though ke Bali. Saya mungkin gak akan pernah bisa ke Bali kalau saya nggak jadi pramugari saat itu ya. Kemudian kalau masalah senioritas, pasti di setiap tempat kerja baru ada ya. Cuma kalau pramugari, senioritasnya sebenarnya lebih ke mengajarkan tata krama. Bagaimana junior menghormati senior. Kalau misalnya junior tidak bisa menghormati senior, bagaimana seorang pramugari bisa menghargai dan melayani penumpangnya dengan tulus hati. Saya sih ngambil poinnya begitu ya. Dulu pernah sih kayak dibentak-bentak, dimaki-maki, hampir dibikin nangis, itu semuanya pernah gitu. Cuma saya mikirnya, waktu itu pernah ada yang bilang, kamu melalui tahapan ini, kamu sabar aja, ini merupakan suatu proses gitu. Untuk proses kamu jadi junior ke seorang senior, yang penting kalau kamu jadi senior, kamu jangan gitu ke junior kamu jangan
semena-mena, jangan maki-maki dan bla 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 bla. Suatu saat kalau kamu sudah jadi senior, pasti kamu ketawa-ketawa kok mengenang peristiwa kamu jadi junior yang dimana kamu dulu pernah dibentak-bentak, dimaki-maki depan penumpang pernah. Terus tidur bertiga sama senior satu kamar, which is itu kan gak enak banget ya. Aku tuh pengennya tuh tidur sendirian aja kalau aku lagi nginep di suatu kota gitu kan, maunya bebas. Karena dalam pesawat udah ada pressure sama rekan kerja sama senior-senior, ditambah lagi dalam kamar itu juga ada pressure lagi. Oh my god. Tapi semua berjalan dengan lancar, berjalan dengan normal. Kalau nggak salah saya 6 bulan tahapan jadi junior ke senior. Jadi di Lion Air waktu dulu tergantung pesawatnya ya. Waktu itu saya pesawat ER, extended range, itu ada 5 pramugari, FA1, 2, 3, 4, 5. Setiap jabatan itu memiliki job desk-nya masing-masing. Of course, yang paling junior adalah FA5 ya, FA5. Jadi awal-awal kita terbang itu pasti kita mendapati posisi F4 kalau nggak FA5 gitu. Udah agak senior dikit, kita menjabat di FA3 dan seterusnya. Pada saat itu saya menjabat menjadi FA1 ketika saya 2 tahun join di Lion Air. 2 tahun join, kemudian saya belajar FA1, kemudian lulus untuk sekolah FA1. FA1 itu adalah orang yang in charge di sebuah penerbangan, di sebuah pesawat ya, yang bertanggung jawab atas cabin crew-nya. Jadi dia yang memanage penerbangan untuk cabin crew ya, untuk di daerah cabin pesawat, memonitor FA2, 3, 4, 5, memastikan bagaimana semuanya bekerja sesuai dengan SOP, karena kita ada SOP-nya masing-masing. Kemudian setelah 2 tahun, kontrak saya itu adalah 3 tahun di Lion Air saat itu. Terus jujur jenuh dan pengen dapet challenge yang lebih lagi. Cita-citanya waktu itu pengen banget masuk ke maskapai charter waktu itu, karena melihat teman-teman yang terbang pesawat charter itu hebatnya, hidupnya tuh kayak lebih enak aja, lebih enjoy, terus gajinya lebih gede ya. Saya tidak memungkiri masalah penghasilan, gajinya lebih gede waktu itu. Kemudian terbangnya tuh lebih ke macam-macam tempat yang kita nggak tahu nih tempatnya di mana, karena sesuai dengan request penumpangnya kan, atau yang charter pesawatnya gitu. Terus after 3 tahun saya menyelesaikan kontrak, itu saya memutuskan untuk saya berhenti, saya harus ke tempat lain, saya nggak mau berada di zona nyaman. Rata-rata orang yang sudah masuk FA1 udah senior dong di situ, udah nyaman-nyaman aja kerja di situ gitu kan. Tapi saya nggak mau, saya mau keluar dari zona nyaman, saya mau mencoba ke tempat baru. Saya resign, saya mencoba ke hampir semua perusahaan pesawat charter. Saya melamar ke sana, ke Halim, Perdana Kusuma, kemudian ada kantornya juga di Jakarta, tapi bukan di Soekarno-Hatta. Saya ngelamar, oh my god, ternyata memang susah banget untuk masuk sebagai pramugari charter, karena charter itu kan krunya sedikit ya. Jadinya kita harus menunggu seseorang untuk resign, kita baru bisa gantiin posisinya gitu. Sementara saat itu posisi sedang full, nggak ada yang resign, nggak ada yang empty. Kemudian saya lanjut. Saya mikir lagi, saya mau kemana ya? Akhirnya saya ngelamar waktu itu ke Tiger, yes, kalau nggak salah Tiger ya, yang warna kuning-kuning itu. Tiger Mandala dulu, kalau nggak salah anak perusahaan Mandala Airlines. Saya ngelamar ke sana, keterima tapi saya nggak ambil. And finally saya memutuskan ngelamar ke Garuda Indonesia. Kenapa Garuda Indonesia menjadi pilihan terakhir?